Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan melanjutkan materi untuk minggu ke-6 ya, berarti setelah sebelumnya kita membahas mengenai eh, penyelesaian sistem persamaan linear atau SPL, di mana kita membahas dengan berbagai macam metode ya untuk menyelesaikan SPL itu seperti apa, yaitu ada metode eliminasi Gauss, kemudian iterasi Jacobi dan iterasi Gauss-Seidel dan juga metode inverse gitu ya sebelumnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah kalau bisa saya bilang mungkin dari sisi pengolahan data ini akan sangat bermanfaat nantinya untuk biasanya untuk tugas akhir karena biasanya sering digunakan untuk metodenya. Jadi yang akan kita bahas adalah namanya regresi. Nanti ada dua yang akan kita bahas yaitu regresi linear dan polinomial atau non linear nanti mungkin lebih umumnya. Dua itu yang akan kita bahas di sini. Pertama dari sisi yang matematisnya terlebih dahulu secara hitungan dan juga akan kita bahas yang dalam bentuk codingnya nantinya seperti apa. Itu saya akan share screen dulu. Sebentar. Oh, oke. Oke, baik. Oke, metode regresi yang akan kita bahas. Jadi pertama, pengertiannya terlebih dahulu. Jadi apakah itu regresi? Jadi regresi ini adalah salah satu cara atau teknik yang digunakan untuk menurunkan hubungan empiris antara dua atau lebih variabel berdasarkan data yang didapatkan dari observasi secara eksperimen. Jadi di sini sebenarnya regresi ini kita mau mencoba mencari hubungannya gitu ya antara data A dengan data B atau mungkin lebih ya, nggak cuma dua, bisa juga tiga dan seterusnya. Yang di sini data itu bisa didapatkan dari secara eksperimen. Jadi kita ingin mengetahui trennya atau pola dari datanya. Dan regresi di sini berarti kalau yang kita bahas ya nanti yang paling sederhana itu adalah regresi linear. Jadi hubungan antara kedua data yang akan kita cek itu linear, itu akan seperti apa, atau bahkan nanti yang non linear pun juga kita bahas, mulai dari yang bentuknya polinom, eksponensial, ataupun yang logaritmik dan seterusnya. Kayak begitu. Tujuannya dari analisis regresi ini salah satunya adalah mencari menentukan parameter atau koefisien dari fungsinya yang tadi ya istilahnya trennya akan seperti apa yang paling mendekati dari salah satu variabel salah satu atau lebih independen variabel di sana. Jadi istilahnya mau mencari hubungannya antara tadi ya beberapa variabel yang memang ada begitu ya dari hasil eksperimen salah satu variabel dengan variabel bebas lainnya itu seperti apa hubungannya itu seperti apa seberapa dekat lah ini kita ingin mencari parameter tersebut atau koefisiennya yang itu akan menandakan bahwa nanti tren datanya itu kan seperti apa. Sehingga dengan kita mengetahui tren datanya atau fungsinya nanti yang bisa mewakili data yang sudah kita punya, kita bisa memprediksi sebenarnya untuk kalau misalnya kita punya angka-angka yang di luar data eksperimennya. Nah, ini yang cukup penting ya. Jadi istilahnya tanpa kita harus melakukan semua apa eksperimen di semua titik data, kita bisa mengambil sampling datanya gitu ya di beberapa titik dan kemudian untuk apa mencari trennya seperti apa, kita bisa melakukan analisis regresi seperti ini. Kayak gitu. Analisis regresi membutuhkan interval dan juga rasio level data. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi di sini memang eh,
dari data yang kita punya nantinya itu harusnya memiliki persebaran yang cukup ini ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Range datanya itu seperti apa, dan juga nanti interval-interval yang dimiliki itu harus nggak boleh yang terlalu jauh gitu ya, ini terpautnya, biar nanti hasil persamaan dari regresinya, analisis regresinya itu bisa representatif. Biasanya untuk kemudian melihat apa ini ya, tren datanya itu akan seperti apa, paling enak nampilkannya nanti itu kita lihat titik datanya itu dalam bentuk scatter plot istilahnya, atau kita lihat sebaran datanya itu seperti apa, kemudian kita akan gambarkan tren eh, apa namanya, eh, hubungan antara kedua variabel yang digunakan, atau lebih variabel ya di sini, itu akan seperti apa. Ini contohnya seperti ini, misalkan di sini ada empat macam scatter plot di sini ya, tipe-tipe tipe datanya. Jadi misalkan ini ya, yang kalau yang pertama yang kiri atas ini yang random, jadi istilahnya nggak ada pola tertentu dari data yang kita punya, karena nggak ada kayak kecenderungan nanti akan seperti apa begitu. Kemudian ada juga di sini yang kanan atas ini, dia membentuk miring ke arah kiri. Artinya di sini hubungan antara X dan Y ini, X itu hubungannya adalah negatif. Atau misalnya gampangnya bilang itu, kalau misalkan dia adalah persamaan garis lurus, berarti nanti dia gradiennya negatif di sini. Kayak gitu hubungan. Ini hubungannya negatif. Atau yang sebaliknya nih, ini yang mungkin harusnya di pertama ya posisinya, yaitu yang hubungannya positif, yaitu yang dia miringnya ke kanan, atau dia akan antara X dan Y itu saling beriringan. Jadi ketika X-nya bertambah, Y-nya pun juga bertambah. Tapi kalau yang tadi yang atas itu sebaliknya karena negatif. Atau bentuk yang lain nih, yang tidak hanya garis lurus, tidak ada yang linear, yaitu contoh yang di kiri bawah ini ada yang curvilinear relationship. Jadi memang hubungan antara X dan Y di sini membentuk suatu kurva, eh, apa ya, bisa dibilang kuadrat sih ya kalau di sini, sebenarnya curvilinear membentuk suatu kurva yang melengkung ke atas gitu ya, kayak gitu. Nanti ada banyak jenis. Modelnya ada banyak untuk regresi di sini. Mungkin yang paling sederhana, yang paling simpel itu adalah regresi linear. Ini yang mungkin teman-teman harusnya sudah cukup sering mendengar, mulai dari yang semester 1 di fisika dasar, teman-teman sudah dapat materi mengenai regresi linear ini. Jadi di sini kalau teman-teman lihat rumusnya, Y sama dengan A plus BX plus E. Di sini sebenarnya sebenarnya persamaan yang utama itu Y sama dengan A plus BX ini ya. Dengan E-nya di sini itu adalah errornya gitu ya. Kenapa kok error ya? Namanya di sini persamaannya kan dia apa ya, dia fitting begitu ya. Pasti antara hasil dari persamaannya dengan data yang kita punya itu pasti ada selisih begitu ya. Kalau datanya nggak bagus gitu ya. Nah, selisihnya inilah yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk error. Kemudian yang kedua ada regresi ganda atau multiple regression. Kalau yang seperti ini berarti eh, persama apa namanya, variabelnya mungkin nggak cuma satu. Ini misalkan contohnya X-nya ini, sini ada X1, X2, dan X3. Tapi di sini nggak, belum ada yang kuadrat. Jadi regresinya ada lebih dari satu. Variabelnya, yang variabel bebasnya lebih dari satu. Ini ada tiga contohnya. Kemudian yang terakhir ada yang non-linear, regresi yang non-linear, yang artinya berarti di sini eh, pangkatnya berarti lebih dari satu. Contoh misalkan di sini A plus BX plus CX kuadrat plus E. Berarti di sini ada ini ya, ada CX kuadratnya ini nih yang menyebabkan dia adalah non-linear. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua ada A X pangkat B plus E. Nah, ini ada perpangkatan di sini ya. Ada X pangkat B di sini, jadi dia bukan lagi yang linear. Kemudian yang terakhir ada yang eksponensial di sini. Jadi dia eksponensial dari A plus BX1 plus CX2 plus DX3, baru di plus errornya. Ini pun juga yang non linear. Contoh yang lain yang sempat saya sebutkan tadi ya, ada yang logaritmik, ada juga yang trigonometri mungkin bisa masuk di sini, kayak begitu.
kita belajar dari yang paling simpel terlebih dahulu, yaitu regresi linear yang ini ya, apa dia cuma satu variabel saja. Jadi independen variabelnya cuma ada satu, cuma x doang gitu ya. Yang kemudian dia variabel terikatnya dia adalah y. Hubungannya dia ada positif, kemudian dia miringnya ke arah kanan, berarti dia tadi ya hubungannya positif begitu. Di sini ada titik-titik data, di sini yang kotak-kotak, ada yang di kotak-kotak ini, kemudian ada garis, yang di tengah itu adalah garis persamaan regresi linearnya, yaitu persamaannya ya ini y sama dengan 1,0092 x plus 8,6509 dengan r kuadrat 0,8863. Nah, di sini biasanya dua informasi ini yang kemudian kita dapatkan sebagai apa ya, hasil dari regresi linear. Yang pertama adalah persamaannya. Persamaannya di sini ada dua hal yang penting, yaitu yang pertama adalah terkait dengan ini ya, koefisien yang nempel di X. Berarti di sini dia menunjukkan seberapa eh, apa ya, dibilangnya eh, dekat begitu hubungan antara yang variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi kalau dia eh, koefisiennya satu, berarti dia istilahnya kalau di variabel bebasnya dia naik satu, di variabel bebas terikatnya juga naiknya satu gitu. Jadi dia apa bisa dibilang sensitivitasnya di sini menunjukkan angka yang itu tadi. Kemudian plus 8,6509. 8,6509 ini jadi istilahnya titik awalnya. Jadi ketika nilai independen variabelnya itu nol, nah ini ternyata si dependent variabelnya atau variabel yang terikatnya itu udah mulai ada nilainya di sini, nilai nilai awalannya yaitu 8,6509. Tuh. Kemudian selain dua informasi ini ada juga informasi R kuadrat 0,8863. Yang ini akan menunjukkan kualitas dari si proses regresi linearnya. Semakin mendekati 100, dia hasilnya akan semakin baik. Jadi data yang kita punya berarti semakin match gitu ya dengan si regresi linearnya begitu. Tapi kalau misalkan dia kalau semakin jauh dari angka satu, berarti dia akan datanya itu semakin scatter ya, semakin menyebar, semakin jauh dari si regresi linear. Data yang seperti apa yang dibilang baik? Ya itu ya, kalau datanya sebenarnya ini ya, trennya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan di sini harapannya adalah trennya linear, berarti dia akan semakin dekat dengan garis regresi linearnya. Dengan nanti nilai S kuadratnya akan semakin dekat dengan angka satu. Nah, ini ya, metode metode tadi itu disebutnya sebagai metode least square method ini ya, yaitu eh, metode fitting ya di sini sebenarnya yang eh, mencari garis dengan error paling minimum ketika dia ditarik garis lurus ya dan mendekati titik-titik data yang kita punya. Nah, itu yang apa ya yang dilakukan di sini. Jadi mencari nilai errornya itu yang paling minimum pokoknya dari semua titik kalau ditarik garis ke garis miring yang menyesuai melewati ya, bukan melewati, mungkin dekat dengan si data yang kita punya itu yang nilainya paling minimum itu mana, dan itu adalah persamaan garis regresinya kayak gitu. Dan berikut adalah rumusnya. Jadi harapannya nilai errornya itu minimum selisih antara nilai data aslinya dengan hasil fungsi yang didapatkan dari persamaan regresi linearnya itu yang sekecil mungkin. Maka itulah yang disebut dengan nanti persamaan regresi linear. Ya, ini adalah eh, ini ya apa namanya persamaannya untuk mendapatkan tadi ya fungsinya seperti apa untuk garis miringnya, kemudian dimasukkan ke fungsi untuk mendapatkan least square methodnya tadi. Nah, kalau sudah dapat nilai ini ya J-nya sebagai berikut, maka nilai ini akan persamaan ini akan bernilai minimum ketika turunan pertamanya itu bernilai nol seperti itu. Maka setelah kemudian disederhanakan ya dari persamaan tadi,
ini ya, dari persamaan ini. Saya anotasi sebentar. Jadi, ini dari persamaan ini kita turunkan satu kali terhadap, karena ada dua dua ini ya, dua variabel ya, yaitu B dan M. Maka kita turunkan akan dapatkan persamaannya ini satu dua ini. Maka setelah itu kita bisa dapatkan, nah, persamaan berikut. Kita dapat dua persamaan ini, ya, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Dan dari dua persamaan ini kita bisa dapat nilai M dan juga B. Ini M-nya, B-nya di Nassau. Nah, ini M dan juga B-nya. M dan B di sini itu adalah ini ya, hasil tadi yang dari persamaannya kalau dalam hal ini ya. Itu istilahnya apa ya, kamu yang bilang itu adalah variabel-variabel yang ada di persamaan regresi linearnya. Nanti mungkin saya akan go through the detail kalau misalnya kita udah masuk ke contoh. Nah, ini ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kita udah banyak bilang punya contoh seperti ini. XY, kemudian ini hubungan X-nya 1, Y-nya 3, X-nya 3, Y-nya 2, dan seterusnya sampai 20, 10. Kemudian kita diminta untuk menghitung ini ya, mencari persamaan persamaan dari tadi regresi linearnya. Kayak begitu. Ini kita bisa lakukan gampang menggunakan Excel ya. Saya akan langsung tunjukkan ini ya. Jadi secara manual dulu. Kemudian kita nanti akan main-main secara codingnya seperti apa. Ya, kita akan copy data yang ada. Ini adalah skill basic yang teman-teman harusnya udah cukup mahir semua ya terkait dengan ini. Kita punya X sama punya Y. Saya buat ke bawah aja. X-nya 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 20. Kemudian Y-nya 3, 2, 6, 5, 8, 7, 10, 8, 12. Kita bisa melakukan regresi linear dengan cara ini. Kemudian insert, pilih scatter, ini yang paling enak tadi ya. Nah, ini. Kemudian di sini kita bisa, kalau di Excel ada add trend line. Kita bisa optionnya bisa kita pilih misalkan linear. Jangan lupa ditentangkan equationnya sama display R square-nya. Nah, ini udah dapat nih dua persamaan. Udah sama persis ya ini. Atau mungkin saya ada yang salah ketik kah? Nah, harusnya udah benar. Ini yang dari Excel ini sebagai berikut, dan ini yang dari Excel. Ini kayak kurang tepat. Nggak yang sama persis gitu ya. Kayak nggak masalah. Oke.
Oke, di sini kan saya akan coba masuk ke ini ya, bentuk yang persamaan sesuai dengan yang di sini tadi. Sehingga kita bisa nanti mulai menggunakan coding nanti hubungannya seperti apa. Jadi nggak manual lagi menggunakan Excel. Oke. Nah, untuk kemudian bagaimana akhirnya kita bisa ini ya, apa menggunakan bentuk yang bisa kita pakai menggunakan Excel. Nah, ini ada caranya ini yang belum dituliskan di sini ya. Jadi eh, kita bisa mengubah dua bentuk ini ya. Saya akan tuliskan di sini. Kita bisa mengubah dua bentuk persamaan ini menjadi bentuk matriks, yaitu di sini n, kemudian di sini adalah sigma xi, di sini sigma xi, di sini sigma xi square dikalikan dengan b dan m begini. Hasilnya adalah sigma yi dan sigma xi. Ini adalah bentuk umum dari persamaan untuk mendapatkan koefisien-koefisien pada regresi linear. Gitu. Kita butuh informasi B dan M. Ini persamaannya nanti itu adalah Y sama dengan, sebentar, saya sudah Y sama dengan B plus MX. Tetap ya, M-nya ini adalah gradien. Berarti dia yang nempel di variabel X. Dan B-nya ini adalah titik potong sumbu X, sumbu Y. Jadi dua informasi ini yang kita gunakan. Teman-teman bisa pakai variabel yang lain. Sibitnya juga ada yang menuliskan Y sama dengan AX plus B. Berarti A-nya di sini ini sama kayak M gitu ya. Sama. Nah, hati-hati ini kadang ini sering-sering berbalik. Jadi pastikan bahwa yang teman-teman gunakan di sini sudah benar. Ini ya. Ini adalah rumus pentingnya. Kalau bisa ini dicatat. Tapi di sini akan harus saya hapus nih karena harus ke next slide. Ya. Nah, ini ya dihitung M dan B-nya secara manual seperti apa. Tapi ini yang masih menggunakan cara manual. Nanti kalau misalkan kita menggunakan cara yang ini tadi, menggunakan yang bentuk matriks, maka yang kita lakukan adalah, ini tadi saya lupa juga nih, karena kita tadi kan dapatnya B sama M, maka yang sisi kiri itu bisa kita pindah ke kanan. Jadi N sigma XI, sigma XI, sigma XI kuadrat. Ini jadi inverse dikalikan sigma yi sigma xy. Nah, maka nanti endingnya kita akan dapat langsung B-nya berapa dan M-nya berapa dengan cara inverse seperti ini. Nah, dari sini kita langsung dapat nanti persamaan Y sama dengan B plus MX tadi. Kayak gitu. Kalau secara manual, kita menggunakan substitusi eliminasi, maka yang didapatkan adalah sebagai berikut. M-nya dengan menggunakan rumus ini, nanti kalau ini udah kelar, bisa kita pakai salah satu untuk dapat B-nya itu berapa. Ini langsung bisa kayak begitu. Tapi ini juga bisa langsung teman-teman dapat B sama M langsung ketika menggunakan rumus yang sudah saya tuliskan di sini.
Kita akan coba ya. Ini masih menggunakan rumus ya. Nah, namanya di sini kalau contoh ya di sini di contoh yang ada di sini ini informasi apa tadi yang kita butuhkan untuk kemudian kita bisa menghitung eh, B dan M tadi itu, maka yang kita butuhkan adalah satu N-nya. Berapa sih jumlah datanya? Berarti dia satu 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti N-nya jumlah datanya itu ada 10. Harus berpasangan. Jadi X dan Y harus berpasangan, nggak boleh beda salah satu. Kayak gitu. Harus berpasangan jumlahnya sama. Kemudian apa yang dibutuhkan? Kita harus dapat nih sigma xi. Jadi x-nya itu dijumlahkan semuanya itu berapa? Nih ya. Kemudian ada sigma xi kuadrat. Ini berapa? Hati-hati kalau ada yang begini berarti dia xi dikuadratkan dulu. Berarti ini 19, 25, 49, 100, 144, 169, 256, ini 400, 18 kali 18, 324 ya. Nah, ini berapa kalau kita jumlahkan? Maka itu dituliskan di sini. Kemudian ini jangan lupa setelah itu kita juga butuh sigma YI. Jadi Y-nya semua dijumlahkan berapa dan ini perkalian antara X dan Y. 1 kali 3, 3, 3 kali 2, 6, 5 kali 6, 30. Ini terus nanti dijumlahkan dapat sigma XI YI nanti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita butuh 5 data. Dengan 5 data ini, maka kita bisa akan dapat nanti B dan M-nya ini berapa. Dengan menggunakan rumus tadi ya, yang inverse. Kayak gitu. Kalau nanti bisa menggunakan inverse tadi, itu akan jauh lebih gampang. Gitu. Ini ya contohnya. Jadi paling gampang itu ya bikin tabel kayak begini ya. Jadi X-nya XI, Y kan yang kita punya ya sepasang-sepasang di sini contohnya N-nya ada 6, kemudian ini dihitungkan XI dikuadratkan. Jadi semua setiap XI dikuadratkan, kemudian XI kalikan YI ke samping dulu, baru kemudian dijumlahkan semua. Ini yang sigma 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 gitu. Baru kemudian setelah itu next masukin aja ke rumus yang tadi. Kalau sudah masuk rumus ini ya, contoh di sini. Ini enggak ini tadi ya PPT apa namanya rumusnya seperti yang saya sampaikan tadi. Ini adalah N, ini adalah sigma XI, yang ini adalah sigma XI, sama yang ini sigma XI square kuadrat. Ini kan pakai AB di sini ya, yang saya bilang tadi. Hati-hati ini sering kebalik. Pokoknya di sini yang di bawah itu adalah yang nempel ke X. Ya, yang di bawah itu yang nempel ke X. Kemudian yang atas ini adalah sigma YI, yang bawah adalah sigma XI kayak begitu. Sehingga akhirnya didapatkan persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Jadi dari data yang ada tadi bisa disimpulkan bahwa persamaan yang secara tren paling memiliki error yang paling minimum dari 10 data yang ada tadi, 6 ini berarti ya yang baru ya, itu adalah persamaan ini. Kayak gitu. Nah, biasanya kemudian seperti yang di soal ini tadi ya, ketika kita udah dapat persamaannya seperti apa, kemudian kita diminta untuk memperkirakan, kita diminta untuk memprediksi berapa ya nilai Y kalau misalkan X-nya kita tahu tuh dia adalah 1,0. Sedangkan data yang kita punya kan cuma sampai 0,9 nih. Nah, berarti kan dari data yang ada ini nggak tahu nih nilai ketika X-nya sama dengan satu berapa. Tapi ketika kita udah punya data ini ya, apa udah punya regresi sama regresi linearnya, maka kita bisa mempredik nilai Y-nya untuk X sama dengan satu itu berapa.
Ya udah tinggal masukin aja berarti X-nya satu ini ke persamaan regresi linearnya tadi. Oke. Yang selanjutnya adalah regresi non-linear. Nah, kalau yang regresi non-linear di sini berarti yang tadi ya, sudah sempat kita bahas di awal, yang di luar derajat satu berarti di sini. Ada sih yang tadi yang ini ya, multi gitu ya tadi. Kalau yang multi berarti dia variabelnya itu ada variabel bebasnya itu ada lebih dari satu, tapi kemudian pangkatnya itu derajatnya satu semua. Tapi kalau yang non-linear ini berarti di sini ada yang lebih dari satu derajatnya. Terus kemudian ada komponen lain seperti misalkan ada logaritmik, eksponensial, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya nih, ini yang paling sering muncul ini ada 6 ini. Jadi di sini ada yang eh, perpangkatan, eksponensial atau logaritmik nanti yang jadi kebalikannya. Ada yang bentuknya itu pembagian seperti empat yang lainnya ini. Jadi macam-macam bentuknya ya. Persamaan kan ini ya, yang namanya tadi ya, dari regresi ini mau mencari error yang paling minimum, yang paling dekat dengan data yang kita punya. Ini yang kadang akhirnya itu jadi agak dilema ya. Maksudnya kita harus mencari yang seperti apa sih, mana sih yang paling pas begitu. Nah, ini akan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita misalkan punya data yang terlalu jelek gitu ya, maka kita akan susah juga mencari trennya seperti apa. Harus menggunakan regresi yang mana nih yang paling pas. Biasanya kalau ada yang seperti ini kita ada harus ada ini ya semacam memastikan bahwa data yang kita punya itu benar-benar baik. Uh, apa ya? Ada namanya tuh nanti kalau di statistik tuh menghitung power of the data, bagaimana kekuatan datanya agar kemudian ketika nanti dicari model yang paling sesuai dengan data tersebut atau mencari fungsi yang paling sesuai dengan data tersebut itu benar-benar representatif. Karena ada kalanya memang ketika kita melakukan eksperimen di laboratorium gitu ya, yang kita mengambil data secara langsung, ada kalanya data itu error atau mungkin ada yang istilahnya itu outlier. Jadi data ini dia punya punya behavior di luar data-data yang lainnya gitu. Nah, yang seperti ini harus kita waspadai untuk menghindari adanya kesalahan gitu ya untuk mencari pola-pola data yang kita punya. Biasanya kelihatan sih kalau outlier itu dia yang paling aneh sendiri, nyempil sendiri, jauh sendiri dari teman-temannya. Nah, itu yang bisa kita apa ya, bisa kita abaikan yang seperti itu. Tapi hati-hati juga ketika kita mengabaikan apakah benar kemudian yang ini benar outlier gitu ya atau mungkin karena kita kesalahannya ada di mana ini harus dipastikan kayak gitu. Kita pun juga akan bisa melihat harus memakai regresi yang mana itu dari tren datanya dengan cara kita melakukan scatter plot tadi gitu ya. Kita plot dulu datanya yang ada itu seperti apa, itu kita bisa tahu uh, mau pakai yang mana nih regresi yang paling sesuai. Apakah trennya itu dia lurus ataukah dia trennya kurvilinear kayak begitu logaritmik atau eksponensial. Nah, itu kan nanti bisa kita sesuaikan kayak begitu sehingga akhirnya apa ya proses untuk mencari model atau fungsinya itu tidak susah. Contoh misalkan di sini ada persamaan yang non-linear yaitu y sama dengan c dikalikan x pangkat b, dia adalah berpangkatan. Nah, untuk mencari suatu model seringnya itu apa ya kalau dia terlalu rumit itu akan terlalu banyak variabel-variabel apa ya gampangnya bilang menyebabkan si persamaan ini jadi tiba-tiba ada perubahan sedikit tuh langsung besar itu hasilnya. Nah, makanya untuk mencari yang apa ya, mencari pendekatannya seperti ini biasanya tuh dilakukan linearisasi terlebih dahulu. Dan ini cukup berhasil kalau kita lakukannya itu di yang perpangkatan. Misalkan di sini contoh Y sama dengan CX pangkat B. Nah, ini setiap ruas kita lenkan begitu ya, maka nanti yang dihasilkan adalah persamaan linear. Mirip sama persamaan linear. Jadi anggapannya len Y itu adalah Y, len C itu adalah A, dan B len X itu adalah X. Jadi di sini
bisa diwakili. Dan nanti di endingnya pun kita akan kembalikan lagi kayak begitu. Sehingga persamaan terakhir yang Y, C, X pangkat B kita bisa dapat C sama B-nya itu berapa dengan melakukan linearisasi seperti ini. Nah, contohnya di sini ya. Eh, XI, YI yang kita punya, kemudian datanya itu apa, fungsinya itu sebenarnya adalah bentuknya CX pangkat B. Tapi karena tadi ya kita mencarinya agak susah, maka kita dekati dengan regresi linear tadi itu untuk mencari uh, yang pas dengan C dan B-nya di sini begitu. Nah, di sini dari hasil itu tadi yang ini ya, uh, dari hasil ini yang kemudian dilinearisasi yang jadi ini saya tulisnya ini Y ya biar nggak bingung deh. C X pangkat B. Kalau ini kita linearisasi maka jadi len Y sama dengan len C X pangkat B. Kalau ini saya tulis ulang, ini berarti len Y sama dengan B len C. Oh, sebentar. Ini saya dulu. Berarti di sini kan jadi len C plus B len X gitu. Yang ini akan jadi Y-nya ini akan jadi B atau apa ya tadi ya. Yang ini jadi MX tadi gitu ya. Nah, ini bisa ya kemudian kita menggunakan regresi linear. Hati-hati lagi sama apa variabel-variabel yang dipakai sering kebolak-balik. Kayak yang tadi misalkan contoh ini B kepakai di sini, kepakai lagi di bawah. Jadi hati-hati untuk yang kayak gitu. Teman-teman harus pahami konsepnya biar kalau dibolak-balik pun masih paham gitu ya. Di sini sama seperti yang tadi, ini adalah N-nya, ini adalah sigma XI, berarti ini ya. Ini sigma XI, ini sigma XI square, itu yang ini. Ini sigma Y, I sama sigma XI Y. Sehingga didapatkan bahwa nilai A dan B-nya adalah sebagai berikut. Tapi jangan lupa di sini, A dan B di sini itu kan masih dia persamaan linearnya. Persamaan Y sama dengan A plus BX. Begini ya persamaannya. Sedangkan tadi kita tahu bahwa A itu adalah ln C. Maka di sini kita bisa dapat C itu adalah E pangkat A. Maka di sini E pangkat A-nya itu 1,8515 gitu ya. Maka didapatkannya adalah 6,369. Bagaimana dengan B-nya? B-nya karena dia udah langsung nempel begini ya, dia akan jadi pangkatnya langsung. Nah, gitu. Tadi kan gini, B-nya dia kan posisinya sama, sehingga B-nya itu langsung jadi pangkatnya. Jadi yang tadi itu Y sama dengan C X pangkat B itu jadi seperti ini. Bagaimana kemudian kalau bentuknya lain nih, ada eksponensialnya, jadi bukan berpangkatan kayak tadi, maka yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Nah ini ya, ini contohnya dengan cara yang sama. Nah sekarang
coba nanti ini jadikan tugas ya. Eh, di sini kita gunakan model ini ya. Y sama dengan CE pangkat BX pada contoh yang ini tadi. Contoh ini tadi itu seperti apa nanti, tapi endingnya harus jadi persamaan yang ini. C sama dengan E pangkat BX. Kemudian teman-teman hitung coba nilai Y-nya berapa ketika X-nya 0,5. Nanti 0,5 ini dimasukkan ke persamaan yang teman-teman dapat. Kemudian yang ketiga, coba sekarang mungkin harus linearisasi terlebih dahulu, baru kemudian teman-teman coba ke eh, apa Pak contoh A tadi itu dan dicari ini apa namanya Y-nya itu berapa sih untuk X sama dengan 0, nanti tempat pengumpulannya akan saya sediakan di Hebat. Oke, oke. Sekian untuk video kali ini. Nanti akan kita lanjut ke bagian coding di video yang selanjutnya. Terima kasih.